Belakangan ini ada sebuah film bergenre horor yang sedang marak dibicarakan. Film ini dirilis pada tahun 2018 kemarin. Tiba-tiba menjadi viral melalui sebuah platform media sosial TikTok yang sekarang sedang digandrungi. Film ini berjudul Antrum. Yang ngeri itu adalah subtitlenya, The Deadliest Film Ever Made. Benarkah semenakutkan itu? Universe, welcome to Rewatch. Film yang satu ini tiba-tiba saja menjadi viral karena rumornya setelah menonton filmnya banyak kejadian aneh dan menyeramkan yang menimpa beberapa orang yang menontonnya. Bahkan katanya ada yang meninggal setelah menonton film ini. Oke, nonton film ataupun tidak kan kita juga pasti akan meninggal kok. Untuk poin ini saya sudah mulai curiga, jangan-jangan ada unsur gimmick di balik film ini. Maksudnya ini adalah semacam teknik marketing untuk menaikkan minat orang yang mau nonton film ini. Bukan minat kali ya, lebih tepatnya rasa penasaran. Saya jadi teringat di negara plus 62 ini juga pernah berlaku hal yang sama. Masih ingat kan dengan film Danur? Yang kabarnya di ruangan bioskop ada 5 bangku yang sengaja dikosongkan pada saat premier film tersebut. Antara percaya atau tidak, hal tersebut merupakan gimmick yang sangat unik untuk menarik minat atau perhatian penonton terhadap film yang dibintangi sama Prilly Latuconsina ini. Kembali ke Antrum, film ini juga dibumbui cerita yang serupa tapi tak sama, di mana kabarnya film ini telah memakan korban setelah ditonton. Setelah kita telusuri di Rotten Tomatoes dan juga di IMDb, rating film ini ternyata nggak bagus-bagus amat. Film ini disebut sebagai film yang paling mematikan yang pernah dibuat. Lantaran Antrum yang dibuat tahun 2018 ini merupakan film yang diambil dari salah satu film yang pernah tayang sebelumnya pada tahun 1979. Dirumorkan saat penayangan film aslinya tersebut di bioskop telah membunuh penontonnya sebanyak 60 orang di Festival Film Budapest pada tahun 1988. Kejadian serupa terulang di San Francisco pada tahun 1993, di mana sebanyak 30 penonton film tersebut tewas setelah gedung bioskopnya meledak. File film ini kemudian lenyap tak berbekas dan akhirnya film Antrum kembali lagi di remake dengan embel-embel kutukannya dengan mengambil cerita dari para sineas yang memang terlibat dalam film aslinya tersebut. Ada juga konspirasi yang mengatakan bahwa film ini memang sengaja dilenyapkan karena berbahaya berdasarkan kejadian-kejadian yang tadi itu. Seperti biasa, untuk konten kali ini kita kasih peringatan spoiler terlebih dahulu buat kalian yang belum nonton filmnya. Film ini sebenarnya dibagi menjadi 2 part, di mana di bagian awalnya merupakan sesi mockumentary. Mockumentary ini simpelnya bisa dibilang sebagai documentary tapi fiktif. Sering juga disebut sebagai doku komedi atau bisa juga dibilang parodi dokumenter atau semacamnya lah. Dalam sesi awal ini diisi dengan kesaksian para kru film yang pernah terlibat dalam pembuatan film aslinya. Sesi dokumenter ini memakan durasi sekitar 8-9 menitan dan kemudian diakhiri dengan sebuah disclaimer atau peringatan yang bikin kita harus memutuskan mau lanjut nonton atau enggak film ini. Bahkan kita dikasih waktu 30 detik untuk menentukannya. Kayak YouTuber ya yang ngasih waktu untuk penontonnya buat subscribe. Bedanya ini malah kita dibuat semakin deg-degan untuk lanjut nonton atau tidak. Setelah itu akhirnya Antrum disajikan secara keseluruhan untuk pertama kalinya setelah 25 tahun yang lalu. Film ini bercerita tentang 2 kakak adik yang bernama Aurelie dan Nathan. Mereka memiliki anjing peliharaan yang mereka namakan Maxine yang tiba-tiba disuntik mati. Nathan yang penasaran bagaimana nasib Maxine setelah mati bertanya kepada ibunya, apakah anjingnya itu masuk surga? Ibunya malah menjawab, tidak, anjingmu itu jahat, jadi tempatnya di neraka, bukan di surga. Nathan kemudian mengalami trauma dan sering diganggu dengan mimpi-mimpi serta penglihatan-penglihatan setan yang sangat mengganggu. Karena khawatir melihat adiknya, Aurelie pun menenangkan adiknya itu dengan memberitahunya bahwa dia punya sebuah buku mistis yang didapat dari teman kelasnya yang katanya juga punya kelebihan khusus atau indigo gitu deh. Padahal sebenarnya buku ini adalah buku yang dia buat sendiri dengan gambar-gambar dan simbol-simbol satanik dan misterius serta mantra. Aurelie kemudian mengajak Nathan menuju sebuah hutan yang terkenal sebagai hutan tempat bunuh diri, kayak Aokigahara di Jepang gitulah. Aurelie menjelaskan ke Nathan bahwa di hutan ini adalah tempat setan dibuang ke bumi setelah diusir dari surga, dan mereka bisa menemukan cara untuk menyelamatkan anjingnya, Maxine, dari neraka.
seperti yang dibilang ibunya di awal film, jika mereka bisa menggali lubang menuju neraka di hutan tersebut. Orally pun memulai ritual mistis yang aneh di sebuah titik di hutan itu. Tempat tersebut juga ditentukan sendiri oleh Orally. Mereka pun membuat sebuah simbol bintang pentagram dengan menggunakan tali, di mana di setiap sudut pentagram tersebut ditaruh perwakilan simbol agama, termasuk ada simbol Islam juga kayaknya. Mereka pun mengucapkan mantra yang terdapat di dalam buku mistis yang dimiliki oleh Orally sebelumnya, lalu memulai menggali titik tersebut. Dalam buku mistis Orally itu memang menjelaskan bahwa lubang menuju neraka itu ada 5 tingkatan, dan di setiap tingkatan yang mereka gali memiliki efek yang berbeda-beda. Dalam galian yang mereka klaim sebagai tingkatan pertama, Nathan mengaku mendengarkan suara-suara aneh dari dalam tanah dan kemunculan binatang aneh yang menyerupai tupai yang sangat aneh wujudnya. Orally menjelaskan bahwa tupai tersebut adalah setan yang sedang menyamar. Mereka terus menggali sampai ke tingkatan kedua. Tiba-tiba di tubuh Nathan terdapat luka-luka kecil yang aneh. Tapi Orally meyakinkan bahwa luka-luka Nathan itu hanyalah luka biasa. Mereka pun terus melanjutkan menggali ke tingkatan berikutnya, hingga akhirnya mereka menemukan pistol. Karena sudah malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tenda yang mereka bangun. Dan di dalam tenda tersebut, Orally akhirnya menceritakan kisah mitos penjaga pintu neraka yang bernama Cerberus, yang berwujud anjing berkepala 3 yang dirantai di gagang pintu neraka. Dan mereka baru bisa menemukan Cerberus ini pada saat tingkatan akhir penggalian lubang mereka. Tiba-tiba di larut malam, Nathan kemudian keluar dari tenda secara diam-diam dan menemukan sebuah perahu yang mengangkut wanita telanjang. Dia juga mendengarkan suara rantai yang dia kira sebagai suara rantai Cerberus yang diceritakan oleh Orally. Keesokan harinya mereka menemukan 2 orang kanibal di dalam hutan. 2 orang ini malah terlihat sangat mirip dengan penggambaran yang ada dalam buku mistis merah milik Orally. Nathan dan Orally yang ketahuan oleh 2 orang tadi pun akhirnya mengamankan diri dan memutuskan untuk meninggalkan hutan tersebut. Tapi yang ada, mereka malah kembali ke tenda mereka semula. Jadi mereka seolah dibuat terputar-putar di situ aja. Padahal mereka sudah kepayahan berlari jauh sampai naik perahu segala, dan kembalinya ya ke situ juga. Nathan kemudian berteriak histeris seolah dia melihat Cerberus yang diceritakan oleh kakaknya itu. Orally pun mengamankannya agar nggak ketahuan sama 2 orang aneh tadi. Di dalam tenda, akhirnya Orally mengakui bahwa buku mistis dan semua yang dia ceritakan kepada adiknya itu, termasuk Cerberus, anjing berkepala 3, penjaga neraka itu, hanyalah karangannya saja untuk menenangkan adiknya yang selalu berhalusinasi tentang anjingnya, Maxine. Tapi Nathan malah bersikeras bahwa apa yang dia lihat adalah Cerberus. Orally pun juga terlihat bingung dan tidak menyangka kalau semua karangannya ini terlihat begitu nyata. Entahlah apakah itu memang benar nyata atau kebetulan saja. Scene flashback pun menjelaskan kenapa Maxine harus disuntik mati, yang mana secara tiba-tiba Maxine ini menggigit Nathan dan membuat ibunya memutuskan untuk menyuntik mati anjing tersebut. Di sini juga terjawab kenapa ibunya tidak suka dengan Maxine, anjing peliharaan mereka itu. Paginya mereka pun akhirnya tertangkap oleh kedua orang aneh itu dan diseret menuju lokasi di mana mereka ditemukan. Nathan pun dipanggang hidup-hidup di bawah patung besi Baphomet, sementara Orally dikurung. Orally yang berhasil lolos akhirnya menembak mati kedua orang tersebut menggunakan pistol yang mereka temukan tadi, dan Orally menyelamatkan adiknya tersebut yang kini terlihat gosong. Di ending, Nathan yang masih dalam hutan mendengarkan suara rantai yang selalu menghantuinya, dan setelah dicari-cari lagi, ternyata suara itu berasal dari anjing biasa yang kakinya terkena jebakan hewan buas. Nathan pun membebaskan anjing tersebut dan menganggap bahwa Nathan telah membebaskan Maxine, dan tulisan "The End" pun muncul. Anehnya, rupanya filmnya belum selesai, di mana after credit title masih ada scene tambahan yang memperlihatkan Orally yang berlari di sekeliling hutan untuk mencari adiknya yang sudah kabur duluan sebelumnya. Tapi di sini Orally malah mengalami halusinasi parah, sama seperti adiknya di awal, yang mana dia kini bisa melihat begitu banyak setan yang mengejarnya. Dia pun kemudian menenangkan diri di dalam tenda setelah membakar buku mistis karangannya, dan di dalam tenda tersebut dia siaga dengan pistolnya yang dia tengadahkan ke pintu masuk tenda. Mendengarkan suara rantai yang diseret-seret yang mengarah ke tenda membuatnya stres karena dia mengira kalau itu adalah suara Cerberus, dan akhirnya menembakkan pistolnya ketika suara tersebut menghampiri tendanya. Rupanya suara rantai yang dia dengarkan adalah Nathan yang membawa rantai dari anjing yang dia selamatkan tadi. Secara keseluruhan, film ini sebenarnya tidak spesial-spesial amat. Terlalu banyak subplot-subplot yang
terasa tidak relevan dengan keseluruhan cerita dan membuat kita bingung ini apaan sih? Tapi efek menyeramkan dan tampilan simbol-simbol satanis, makhluk-makhluk misterius yang tidak perlu ditampilkan secara gamblang dan panjang durasinya di sepanjang film menjadi poin positif untuk film ini. Ditambah lagi dengan efek disturbing yang dimunculkan sangat berhasil melalui scoring yang benar-benar digarap sangat matang. Selain tulisan The End dan after credit title yang membingungkan, kenapa harus ada tulisan The End terlebih dahulu padahal filmnya belum selesai? Kita juga akan dibuat bingung di mana film ini sebenarnya dibuat tahun berapa sih? Karena visualnya memang membuat kita seolah menonton sebuah film dari era tahun 1970-an. Padahal sebenarnya ini adalah film yang dibuat tahun 2018. Dan mengenai klaim bahwa film ini mengandung unsur kutukan, apalagi dengan embel-embel bahwa setelah menonton film ini kita bakalan metong, abaikan saja ya. Itu sudah jelas merupakan gimmick yang menjadi trik marketing film. Biasalah. Tidak ada informasi jelas juga terkait insiden kematian penonton Anthem di bioskop ataupun versi asli yang dirilis pada tahun 1979 itu. Tapi doakan ya, semoga saya tidak kenapa-kenapa setelah menonton film ini. Universe, ceritakan dong pengalaman kalian setelah menonton film ini. Apakah memang ada efek-efek aneh yang mengganggu setelah menonton film yang katanya paling mematikan yang pernah dibuat ini? Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya, linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. Oh iya, kalian juga bisa join Discord kita. Linknya bisa kalian temukan juga di kolom deskripsi di bawah. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.